Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi. Nah, anak-anak, sekarang tanggal 2 Mei 2021. Nah, kita akan mulai kebaktian kita, kebaktian sekolah minggu GKI Kediri. Baik anak-anak, mari kita mulai kebaktian kita dengan mengucap selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Iya anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayo sayang, kita berdoa, lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti meskipun kami masih harus melalui online. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi lidah bibir kami sehingga kami boleh memuji Engkau dengan sebaik-baiknya. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, hadirlah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaktian pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Amin sayang ya. Anak-anak, kita anak-anak Tuhan, kita nggak usah takut karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menyertai anak-anak semua. Baiklah anak-anak, mari kita puji nama Tuhan. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut, aku penebusmu. Bila lewati sungai, kau tak akan hanyut. Bila lewati api, kau tak akan hangus. Aku Tuhan jangan kamu takut, aku penebusmu. Bila lewati sungai, kau tak akan hanyut. Bila lewati api, kau tak akan hangus. Aku Tuhan kita punya juru selamat yang menyelamatkan kita, menyelamatkan anak-anak semua. Jadi kita nggak usah takut, kita selalu disertai Tuhan asalkan kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Di Dalam Tuhan Ada Kesukaan. Tentunya semua suka kita ya. Kesukaan, oh di dalam Tuhan ada kemenangan, oh di dalam Tuhan ada kedamaian selamanya. Lagi kita ulangi ya. Di dalam Tuhan
Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kesukaan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian. Lah, anak-anak, karena kita sudah diberi kemenangan, sudah diberi kedamaian oleh Tuhan, itu semua Tuhan sudah lakukan di mana sayang? Oh iya, di atas kayu salib. Nah, salib suatu tanda bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita, dosa anak-anak semua. Baiklah anak-anak, ayo kita puji nama Tuhan dengan lagu Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kehormatanku. Salibnya, salibnya kebanggaanku. Glory, haleluya. Kita ulangi. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kehormatanku. Salibnya, salibnya kebanggaanku. Glory, haleluya. Sekali lagi. Salibnya, salibnya kekuatanku. Salibnya, salibnya kehormatanku. Salibnya, salibnya kebanggaanku. Glory, haleluya. Iya, ternyata semua hebat, semua pinter. Baik anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam kita menerima firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh memuji nama-Mu. Tuhan, kami meskipun masih kecil, rindu akan kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik, dan berkati guru kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Usir segala kuasa kegelapan Tuhan yang akan merongrong firman-Mu. Biarlah firman-Mu saja yang boleh bergema dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom ya. Selamat pagi anak-anakku yang dicintai Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GKI Kediri. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita lihat saat ini, ya, baik itu di televisi, di media-media sosial, ya, di koran, berita-berita. Apa yang kalian lihat? Ya, berita-berita di televisi. Banyak terjadi kekerasan. Nah, kekerasan melahirkan kekerasan. Terus terjadi perputaran setan. Ya, terjadi lingkaran setan. Karena saya dulu sudah dipukul kok enak, saya ngampuni, ganti membalas, ya. Kemudian diolok-olok temannya, ganti mengolok-olok. Itu yang terjadi di dunia ini. Tetapi tidak semua manusia itu seperti itu. Jadi kejahatan dan kebaikan itu hidup berdampingan.
Memang ada orang yang bisa mengampuni, tetapi tidak banyak juga orang yang sulit untuk meninggalkan goresan-goresan yang sudah terjadi dalam hidupnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, selain itu apalagi ya kira-kira ya? Kalau saat ini, apalagi saat-saat pandemik, apa? Dari dulu sampai sekarang selalu ada ketakutan dan kekhawatiran. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita itu ada ketakutan, kekhawatiran. Itulah yang terjadi saat-saat ini. Apalagi di musim pandemik. Orang jadi semua serba takut. Yang bisa kita lakukan, kita harus bisa menjaga diri kita. Kita tetap melakukan prokes, protokol kesehatan dimanapun kita keluar. Ya, khawatir boleh, tetapi jangan yang berlebihan. Kemudian apalagi keadaan dunia saat ini? Anak-anak tidak ada kepedulian, tidak ada kepekaan. Ya, kalau dulu ketika Bu Heni masih kecil, ketika Bu Heni duduk, ya, ada orang tua di sebelahnya Bu Heni, misalkan ditransportasi di bis, naik bis, ya. Pasti yang muda berdiri, mari silahkan duduk. Saat ini apakah masih menemui seperti itu? Ya mungkin masih, cuma 1-2 ya. Nah, seringkali saat ini itu egoisnya. Sudah biarin aja, kan aku bayar. Nah, ya seringkali terjadi seperti itu. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bu Heni akan menyampaikan firman yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Mohon yang di sebelah kiri kanannya ada Alkitab, ada Alkitab, bisa dibuka ya. Bu Heni mau baca, kalian bisa menyimak, mendengarkannya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?" Ya, berarti di sini Tuhan, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kusampaikan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur."
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, kita tadi membaca, mencermati, ya, di dalam ayat yang ke-47, Bu Heni ulang ya, ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, anak-anak, di sini jelas dikatakan ya, Tuhan Yesus meninggal dan bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Nah, di sini ya, kematian Tuhan Yesus itu menjadi sumber penghiburan. Ya, makanya di dalam ada pujian, sebab Dia hidup, maka ada hari esok, maka ada pengharapan. Coba kalau Tuhan Yesus meninggal tetapi tidak bangkit, apa yang akan terjadi? Karena ada kebangkitan, ya, maka ada pengharapan, ada hari esok. Allah tidak akan memberikan umatnya mengalami masalah, mengalami sesuatu yang Tuhan sendiri belum pernah alami. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan yang setia kepada umatnya. Nah, melalui salib ya, itu ada jalan perdamaian dan pengampunan dosa. Kalau selama ini hubungan kita dengan Allah itu terputus karena dosa, kemudian Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, sehingga salib menjadikan jalan perdamaian dan pengampunan dosa. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan sumber pengharapan dan masa depan sungguh ada. Kuasa maut sudah tidak lagi punya sengat. Ya, manusia hidup dalam damai sejahtera Allah. Sehingga dikatakan tadi pada ayat yang ke-47 bahwa Injil itu merupakan menjadikan pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita tidak ditemui, tidak melihat dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tanpa melihat, kita percaya. Kita semua ini, Bu Heni dan kalian semuanya, itu adalah saksi. Kita sebagai saksi bukan lagi katanya. Karena kita mengalami, bukan berdasarkan kata-kata orang. Ya, di dalam ayat 39 di sini merupakan undangan untuk kita boleh mendekat dan merasakan, sehingga keraguan itu memperoleh jawaban. Kita coba baca pada ayat yang ke-39 ya, Bu Heni bacakan demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku.
aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Di sini Tuhan Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya. Lihatlah tanganku dan kakiku, ada lubang. Karena murid-muridnya masih ragu, murid-muridnya masih menganggap bahwa Tuhan Yesus itu siapa tadi? Hantu. Karena di dalam keadaan yang tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dan murid-murid menjadi ketakutan. Nah, kita lanjut. Di sini rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku. Ini undangan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mempercayai Tuhan sudah menunjukkan tangan dan kakinya yang ada lubang. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan lagi pada ayat yang ke-40. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, ya, masih antara percaya dengan tidak. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Nah, kemudian Tuhan Yesus makan di depan murid-muridnya. Nah, kalau hantu itu tidak mempunyai daging dan tulang. Ya, ini bahwa Tuhan Yesus supaya murid-muridnya semakin percaya, mantap mengikut Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua, ya, Bu Heni dan kalian semua ini sebagai saksi iman. Kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, itu apa yang akan terjadi? Kan kita sudah percaya, ya. Apa yang akan terjadi? Damai sejahtera bagi kamu. Itu yang kita rasakan. Ada damai sejahtera karena Tuhan bersama dengan kita. Nah, anak-anak, kesediaan menjadi pendengar, ya, itu atau kesediaan menjadi pelaku firman. Kita semua ini bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bu, gimana caranya? Nah, kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, marilah di dalam sikap kita bisa menunjukkan kalau Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak lagi khawatir dan takut karena kita punya iman. Apa toh iman itu? Ketika kita tidak melihat, namun kita percaya, itulah iman. Tapi kalau kita sudah melihat, itu bukan iman. Kita punya iman kalau Tuhan Yesus sebagai penebus dosa kita itu menyelamatkan kita. Kita tidak melihat, tetapi kita percaya, kita yakin kalau Tuhan itu penolong kita. Itulah iman. Nah, anak-anak, menjadi pelaku firman itu dimulai dari diri sendiri. Baru nanti ketika orang lain melihat, oh ternyata anak-anak Tuhan itu anak-anak yang baik. Mereka loh sudah tak olok-olok, tak pukul, tapi tidak balas. Nah, anak-anak, di dalam pertobatan, karena tadi kita berbicara ya bahwa Injil itu merupakan pertobatan dan pengampunan dosa. Nah, dalam pertobatan
itu ada pengampunan dosa. Kalau kita mau bertobat, ya, ada pengampunan dosa. Kita menyesali, kita mohon ampun kepada Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Nah, di dalam pengampunan itu ada pemulihan, ada perubahan hidup, perubahan sikap. Karena kita semua sebagai saksi di dunia ini. Ya, anak-anak, sebagai ayat hafalan diambil dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Bu Heni bacakan ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hebat ya Tuhan kita. Iya, kalau kita berbuat baik, kebenaran, itu akan tumbuh damai sejahtera. Nah, biarlah kita bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, mari anak-anak, kita akan mengakhiri dengan berdoa. Ya, Bu Heni tunggu sikap berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau firman-Mu sudah selesai kami sampaikan. Namun kami yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa memproses kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami mau bertobat. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami mau mengampuni orang lain. Untuk kami mau mengampuni musuh-musuh kami. Dan biarlah kami semua sebagai saksi-saksi Tuhan, kami bisa menceritakan kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Karena kami boleh merasakan akan kebesaran Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Iya, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, tentunya semua mengerti. Biarlah firman yang sudah anak-anak dengar boleh dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan lagu Allah Itu Baik. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup sekali ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada kami melalui orang tua kami. Biarlah Tuhan persembahan kami berguna untuk pelayanan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur bila pada pagi hari ini
kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu GKI Kediri. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melengkapi kami, memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami tetap setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kebaktian ini kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Iya anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.